Saat ini, saya lagi pegang 3 HP mid-range dan penasaran untuk nge-compare ketiganya. Ada Samsung Galaxy A55 yang udah keluar dari awal tahun ya, terus ada Oppo Reno 12 dan Vivo V40 yang belum lama ini diluncurkan di Indonesia. Untuk varian yang sama, harga resminya sebetulnya mirip-mirip ya di antara ketiganya. Nah langsung aja kita lihat, siapa yang paling menarik di antara ketiganya. Secara desain, 3 HP ini punya keunggulan masing-masing. Samsung A55 secara bentuk beda sendiri dari yang lain ya. A55 itu flat, sedangkan V40 dan Reno 12 itu curve atau melengkung. Untuk material bodi belakang, A55 pakai kaca Gorilla Glass Victus Plus dengan finishing glossy. Kalau V40 pakai kaca juga, tapi nggak tahu tipenya apa. Dengan finishing edgy matte yang halus banget, yang terlihat dan terasa mewah juga. Kalau Reno 12 ada yang bilang plastik, ada yang bilang pakai kaca. Saya nggak tahu pastinya, tapi kalau saya ketok-ketok kayaknya nggak sepremium yang lain deh. Tapi dia finishingnya halus banget ya, kayak edgy matte juga. Jadi walau mungkin feels-nya nggak sepremium V40, tapi nggak kerasa terlalu murahan juga. Cukup cakep kok. Tapi katanya sih Reno 12 ini punya durabilitas yang bagus ya. Secara looks bodi belakang, A55 dan V40 itu nggak macem-macem ya. Simple tapi mewah. Yang V40 warna silver ini malah terlihat kayak pakai aluminium. Nah kalau Reno 12 ada kasih efek 3D gitu, terutama yang warna silver ini. Dia tuh punya efek 3D ombak ya. Tapi kalau menurut saya ini lebih kayak efek lipatan kain gitu yang cakep ya. Jujur aja ini cakep sih. Tapi kalau lihat desain kameranya, nah Reno 12 ini jujur bikin nilainya berkurang ya. Dia itu balik kayak desain kamera Reno 5 atau 6 di 3-4 tahun yang lalu lah. Memang desain itu sering berotasi ya, balik ke desain lama, tapi biasanya kan bikin cakep. Kalau ini tuh enggak. Coba desain kameranya kayak Reno 10 kemarin, wah bakal cakep banget ini HP. Nah, kalau V40 desain kameranya baru. Mirip bentuk pil gitu dan cakep. Terus pas dilihat langsung juga kelihatan gagah dan mewah, premium lah. Kalau A55 beda sendiri, dia menerapkan desain yang minimalis, jadi kameranya tanpa housing gitu. Terus kalau dilihat secara keseluruhan, A55 itu memang clean, minimalis, tapi tetap kelihatan modern dan premium. Nah, frame samping A55 juga beda sendiri nih. Dia flat sendiri dan pakai bahan aluminium sendiri. Yang lain plastik. Pas digenggam udah kerasa lah. HP ini premium banget buat di kelasnya. Walau kerasa tajam-tajam gitu ya, dibanding yang lain yang nyaman dan ergonomis banget karena lengkungan bodinya. Kalau V40 pakai plastik finishing Dove, standar lah ya. Paling saya suka sama aksen frame atas yang ada lukisan professional portrait. Nah, Reno 12 ini framenya pakai plastik juga, tapi finishingnya glossy, dan glossy-nya benar-benar mengkilap ya. Biasanya saya lebih suka Dove sih, tapi entah kenapa yang di Reno 12 ini cakep glossy-nya. Nambahin nilai estetika desainnya lah. Mungkin karena matching sama warna silvernya kali ya. Oh ya, untuk water and dust resistant semuanya ada. Tapi yang paling tinggi itu V40, kedua A55 dan terendah Reno 12. V40 juga menang kuat terhadap tekanan air yang tinggi ya. Kayak selang buat cuci stem gitu dia juga kuat tuh. Overall untuk urusan desain, opini dari kami sih kalau A55 itu simple, minimalis, premium, apalagi framenya aluminium ya. Agak membosankan memang, cuman bisa diterima banyak orang. Kalau Reno 12 itu cakep, cuman kameranya agak jadul, kelihatan kayak HP beberapa tahun yang lalu, kayak kurang relevan lagi sekarang lah. Kalau V40 itu fresh, unik. Di foto atau gambar kelihatan biasa, tapi pas pegang langsung bakal ada dua opini yang sangat berlawanan nih. Antara bakal suka banget, atau nggak banget sama desain kameranya. Kalau kami sih di sini suka ya. Ke bagian layar, ketiganya pakai desain punch hole di tengah, tapi ada perbedaan desain juga. Reno 12 dan V40 pakai desain curve, kalau A55 itu flat. Curve dan flat ada plus minusnya masing-masing lah ya. Ukuran bezelnya itu beda juga. Yang jelas bezel A55 paling tebel, terutama di bagian dagunya. Sebetulnya yang lain nggak tipis-tipis amat, terutama V40 yang sedikit lebih tebal dari Reno 12. Tapi mereka ketolong sama bentuknya yang curve ya, jadi kelihatan elegan dan simetris, jadi bagian dagu nggak tebal sendiri. Masalah ini memang A55 yang looks-nya paling kelihatan kurang sendiri lah. Kalau dibikin lebih simetris sedikit aja, mungkin jadi lebih mendingan ya. Untuk panel, Reno dan V40 pakai AMOLED, A55 pakai Super AMOLED. Cuma AMOLED sekarang juga udah mirip-mirip ya, bahkan AMOLED di Reno 12 dan V40 udah 10-bit. Jadi spektrum warnanya lebih kaya dari A55. Walau pas lihat aslinya ya mirip-mirip. Rasanya sih kita sebagai orang awam bakalan susah lihat perbedaan antara layar 10-bit dan 8-bit ya. Apalagi kalau cuma display video di sosmed termasuk YouTube yang kena banyak kompresi. Ya, warna layar ketiganya intinya bagus lah. Nah, mungkin yang bakal bisa lebih kelihatan di mata kita itu brightness ya. Ketiganya punya brightness yang beda semua. Reno 12 itu ditulisnya 1200 nits peak brightness-nya. Kalau V40 4500 nits ya peak brightness-nya. Ini tinggi sendiri dibanding yang lain, dan Samsung di mana-mana klaimnya cuma 1000 nits HBM ya untuk A55 ini.
Pas saya tes di kondisi teduh, nonton video biasa yang non HDR ya, dan brightness-nya saya mentokin semua. Di mata saya sih ngeliatnya Reno 12 yang paling cerah, dan A55 yang paling redup di antara ketiganya. Tapi saya agak sedikit kesulitan menilainya, karena di mata saya masih mirip-mirip lah. Nggak tahu kalau di mata kalian gimana ya. Terus saya tes lagi, video biasa non HDR, kali ini di kondisi yang terik. Nah ini keadaannya mulai berbalik ya, tiba-tiba A55 jadi yang paling cerah. Terus dua yang lainnya masih mirip-mirip sih. Ini memang karena A55 itu ada fitur Vision Booster yang bisa nge-boost kecerahan layar di kondisi terik walau mungkin nggak terus-terusan ya. Setahu saya Vision Booster ini adalah istilah dari Samsung untuk namain HBM atau High Brightness Mode deh. Pas saya cek di V40 juga ada fitur serupa ya, tapi di Reno 12 itu nggak ada. Dan ini tuh biasanya auto brightness-nya harus dinyalain baru jalan ya. Terus saya tes lagi ngedisplay video HDR, ketiganya support HDR10+ kan. Pertama di kondisi teduh dulu. Nah ini kelihatan banget ya kalau layar A55 itu jauh lebih cerah dibandingkan yang lain. Yang kedua itu V40 masih lumayan cerah dia. Tapi yang paling gelap itu Reno 12 dan bedanya jauh ya. Padahal saya udah pastikan bright HDR video di settingan itu nyala. Terus pas saya tes di kondisi terik, tambah jauh lagi bedanya. A55 itu paling terang, kedua V40, terus Reno 12 yang paling redup. Nah V40 di kondisi terik ini udah mulai ngejar A55 sih. Nah, kenapa V40 masih kalah sama A55? Padahal dia 4500 nits. Itu karena peak brightness ya. Yang saya tahu peak brightness ini bakal nyala di beberapa area aja. Kepake buat video HDR nih. Jadi dynamic range itu kan masalah seberapa jelas dia ngedisplay antara area gelap dan terang ya. Jadi spektrum antara yang gelap sama terangnya itu lebar. Nah, kalau saya perhatikan di beberapa scene, ada bagian di V40 yang malah lebih cerah dibandingkan A55. Tapi kalau di A55 itu cerahnya merata semua ya. Semoga paham ya, kalau enggak nanti saya coba bahas di video lainnya. Tapi kenapa A55 bisa secerah ini padahal cuma klaim 1000 nits, masih jadi misteri buat saya ya. Mungkin Samsung coba merendah kali. Oh ya, ada kelebihan Vivo V40 yang saya temukan. Pertama, resolusinya 1,5K lebih tajam dibandingkan dua yang lain. Terus ternyata dia support Ultra HDR-nya Android 14 ya. Dan otomatis kamera V40 juga support Ultra HDR ini. Fitur ini biasa ditemukan di HP flagship, kalau di S24 series menjadi bagian dari Super HDR-nya tuh. Ini pernah saya jelaskan di review S24 dan Realme 13 Pro Plus juga kemarin. Layar ketiganya udah sangat smooth ya, di 120Hz. Untuk kaca pelindung yang paling oke itu A55, dia pakai Victus Plus, kalau Reno 12 pakai Gorilla Glass 7i, dan V40 pakai Shot Sensation Alpha, yang saya nggak tahu sekelas Gorilla Glass yang mana sih. Ketiga HP ini pakai chipset yang beda semua, tapi di level yang kurang lebih mirip ya. Reno 12 pakai chipset Dimensity 7300 Energy, V40 pakai Snapdragon 7 Gen 3, kalau A55 pakai Exynos 1480. Sebetulnya kalau melihat spek sih yang paling bagus itu 7 Gen 3 pastinya, disusul Exynos 1480 dan Dimensity 7300. Ini terlihat juga dari skor benchmarknya ya. Tumben-tumbenan juga ya Dimensity itu bisa kalah kencang sama Exynos di kelas yang sama. Langsung aja saya tes real performance-nya. Pas saya tes buka tutup aplikasi, antara Reno 12 dan A55 itu kurang lebih mirip lah. Kadang lebih cepat di Reno, kadang di A55, tapi saya bilang imbang lah ya. Nah, ternyata di antara ketiga ini yang paling lambat itu V40. Ya nggak jauh-jauh banget sih bedanya, tapi pas saya tes lebih cepat dan lebih responsif Reno 12. Terus pas saya tes render video, footage-nya campur ya, ada Full HD 60fps, 4K hingga footage 8K dari Samsung Galaxy S. Di sini kelihatan yang paling cepat itu Reno 12. Kedua itu A55, bedanya sekitar 20 detik, lumayan lah ya. By the way, A55 yang saya tes ini RAM-nya 8GB ya, bukan 12GB kayak yang lain. Nah, entah kenapa di V40 itu yang paling lama, bedanya bisa 3 menitan loh, itu jauh loh. Chipsetnya paling kenceng, tapi kok di sini kerasa lemot ya. Mungkin ada faktor dari tipe storage juga yang dipakai. Pas saya tes, storage Reno 12 itu yang paling ngebut, yang kedua itu A55, dan yang paling lambat itu V40. Dia masih pakai UFS 2.2. Ngomong-ngomong, V40 ini nggak ada slot microSD ya. Kalau dua yang lain masih ada. Terus A55 support eSIM, yang lain nggak. Terus saya tes main game nih. Pertama Mobile Legends. Saat ini Reno 12 dan A55 bisa set hingga Ultra. Kalau V40 masih Ultra Super. Jadi V40 cuma bisa di 90 fps, tapi tinggal tunggu waktu buat update lah. Kalau A55 bisa jalan di atas 100 fps. Nah tapi entah kenapa Reno 12, walau settingan udah Ultra juga, tapi jalannya masih di 60 fps. Refresh rate juga udah saya pilih high padahal. Mungkin perlu update juga ya, ini ngebug mungkin ya. Terus PUBG Mobile, kalau Reno 12 dan A55 itu frame rate ekstrim atau 60 fps-nya cuma bisa jalan di grafis smooth atau yang paling rendahnya. Ini standar HP kelas menengah sih ya. Kalau V40 itu ekstrimnya juga bisa jalan di grafis HDR atau yang tinggi. Ini mantep sih, udah kayak performa HP flagship yang dulu-dulu. Terus saya coba Karak Street,
Di V40 dan A55 bisa jalan di 40-an hingga 50-an fps. Kalau ada drop paling ke 30-an fps ya. Jarang banget sentuh di bawah 30 fps. Nah kalau Reno 12 di grafis yang sama, cuma bisa jalan di 20-an fps. Bahkan suka turun di bawah 20 fps. Jadi cukup jauh dibandingkan dua yang lain. Kalau lihat average fps-nya, yang paling tinggi V40, kedua A55, dan Reno 12 yang paling rendah. Terus saya tes Triple Z di grafis yang sama. Ketiganya sebetulnya cukup mirip performanya, cuman V40 lebih sering dapat di atas 50 fps. Pas saya lihat average fps-nya, lagi-lagi yang paling tinggi V40, kedua A55, dan ketiga Reno 12 ya, tapi ini beda 4 fps semua. Nah tentu saya penasaran juga sama suhunya. Pertama saya tes suhu dengan cara benchmark 3 tes berurutan di 3D Mark ya, jadi nggak pakai jeda. Ternyata yang paling tinggi suhunya itu A55, kedua V40, dan Reno 12 buset deh, adem banget. Bisa beda 4 derajat dari yang lain. Cuman seperti yang kita lihat tadi, skor benchmark dia nggak setinggi yang lain ya, lumayan jauh angkanya. Dan yang lain pun di sini masih anget aja, nggak sampai yang panas banget gitu loh. Tapi kalau dipakai gaming beneran, panas apa? Setelah main Triple Z selama 26 menit, A55 memang yang paling panas di antara ketiganya. Terus Reno 12 dan V40 ternyata mirip-mirip ya suhunya ya. Terus main Honkai Star Rail selama 17 menit, sama ya. A55 paling tinggi suhunya, tapi Reno 12 dan V40 mirip-mirip. Dan pas saya main Wuthering Waves selama 38 menit, ketiganya kurang lebih sama suhunya. Dari sini, sebetulnya kalau mau bilang performa dan suhu yang imbang itu, bisa dibilang Snapdragon 7 Gen 3 di V40 sih, yang imbang ya. Dia bisa dapat performa paling tinggi dengan suhu yang nggak terlalu panas. Masalah efisiensi daya gimana? Jadi kapasitas baterai Reno 12 dan A55 itu kan sama ya, 5000 mAh. Kalau V40, 5500 mAh, sedikit lebih besar lagi. Nah, kalian bisa lihat data performa baterai dari hasil pengetesan saya. Kayaknya Reno 12 nggak sebegitu efisiennya deh. Malah di beberapa case dengan performa yang lebih rendah, bisa lebih boros dari yang lain ya. Bisa dibilang V40 yang paling imbang. Untuk charging, Reno 12 dan V40 support hingga 80 watt. A55 paling kecil sendiri ya, 25 watt doang. Data chargingnya bisa kalian lihat di layar. Kelihatan ya, Oppo yang paling ngebut. Untuk UI, ketiganya beda pastinya. Paling saya bandingin beberapa fiturnya aja ya. Sekarang Reno 12 punya fitur link to Windows yang sama kayak A55. Yang dulu itu eksklusif di Samsung ya. Sebetulnya di HP lain termasuk di V40 itu sekarang bisa install link to Windows juga di Play Store. Cuman fiturnya agak sedikit dipangkas dari yang bawaan kayak gini. Dia itu nggak bisa buka aplikasi HP di PC kita, kayak di Oppo atau Samsung. Terus untuk fitur kekinian yaitu AI gimana nih? A55 saat ini paling cuma dapat Circle to Search doang ya. Asik sih, cuman ini basic banget ya. Dan harusnya nanti di semua Android tuh bakal dapet sih. Kalau Vivo dan Oppo itu bisa ngedit foto pakai AI ya. Ada semacam AI eraser gitu. Yang hasilnya rapi karena pakai AI. Kalau A55 ada sih objek eraser biasa tapi nggak pakai AI. Dan hasilnya nggak serapi yang lain ya. Nah untuk Reno 12 selain itu masih ada beberapa fitur AI lainnya. Kayak fitur AI Write, tapi ini masih terbatas untuk post sosial media doang ya. Terus ada AI Studio dan AI Recording Summary yang berguna untuk produktivitas. Ya fitur AI dibanding yang lain sih, Reno 12 ini yang paling lengkap lah. Untuk masalah software update, A55 jelas yang paling panjang, dia dapat 4 kali naik versi Android, plus 5 tahun security update. Dua yang lain dijanjikan 3+4, lumayan lah ya. Tapi untuk fitur security jelas A55 yang paling oke, karena dia ada Knox Vault. Chip security dedicated yang berupa hardware ya, bukan software doang. Terus kalau saya lihat sih, V40 yang paling basic. Reno 12 itu masih ada fitur kayak payment protection gitu. Oh ya, vibration motor A55 itu yang paling bagus ya, yang paling mirip sama HP flagship. Kalau dua yang lain standar aja. Ketiganya ada NFC, tapi NFC di V40 dan Reno 12 itu bisa dipakai buat akses card juga. Dan Reno 12 ada sensor infrared. Speaker ketiganya udah stereo semua. Di telinga saya sih yang paling kurang itu V40 ya. Kedua A55 dan yang paling oke Reno 12. Kita ke sektor kamera. A55 dan Reno 12 pakai setup triple kamera di belakang, kalau V40 pakai dual kamera. Sama-sama punya kamera ultrawide semuanya dan kamera wide ya. Sensor kamera utama A55 dan V40 kurang lebih mirip, udah kelas flagship sebetulnya. Yang paling kurang itu sih si Reno 12 yang masih pakai sensor standar kelas menengah. Sensor kamera ultrawide yang paling bagus V40, kedua A55, tapi ukurannya beda tipis lah di antara dua itu. Dan lagi-lagi yang paling kurang itu ya si Reno 12 ya. Terus A55 dan Reno 12 punya kamera makro dedicated. A55 resolusinya 5 megapiksel jadi lumayan dan bisa kepake lah. Kalau Reno 12 cuma 2 megapiksel jadi kelihatan pecah banget. Nah V40 walau nggak ada kamera makro dedicated ya, tapi dia tetap bisa ambil foto makro.
Dan hasilnya bagus dan tajam karena ternyata dia pakai kamera ultrawide-nya yang 50 megapiksel itu. Warnanya juga yang paling bagus ya. Dengan begini otomatis ultrawide-nya V40 juga ada autofocus. Kedua HP lain nggak ada autofocus di ultrawide-nya. Kualitas foto ultrawide-nya gimana? Untuk ketajaman udah pasti V40 yang paling bagus, yang kedua A55. Ultrawide Samsung A5 series ini dulu-dulu memang yang paling berkualitas di kelasnya, kalau dia sama brand lain ya. Tapi sekarang udah mulai dibalap nih sama Vivo. Yang paling kurang tajam itu Reno 12, sensor ultrawide-nya masih sama kayak dulu, masih stuck dia. Oh ya, ultrawide A55 itu lensanya yang paling lebar atau wide dibandingkan yang lain ya. Untuk detailnya sih lumayan mirip di antara ketiganya. Tapi kalau saya coba zoom nih, kelihatan Reno lebih soft dibandingkan yang lain. Terus kelihatan banget dia coba nge-boost efek sharpening-nya biar sekilas kelihatan tajam, tapi tajamnya tajam bohongan jadinya over sharpen gitu. Dynamic range pas foto backlight gimana? Yang paling lebar juga V40. Dan menurut saya dia exposure-nya yang paling pas ya. Antara bagian terang dan gelapnya itu pas, well exposed gitu. A55 itu bagian shadow atau gelapnya agak kurang terang nih. Harusnya ini masalah processing aja karena sensornya sebetulnya bagus. Kalau Reno 12 bagian mataharinya agak sedikit overexposed dibandingkan dua yang lain. Tapi ini masih lumayan ya. Memang ukuran sensor paling kecil, dynamic range pasti paling sempit. Tapi menurut saya dia ketolong sama processingnya lagi. Area shadow dibikin terang jadi enak dilihat dan kalau saya perhatikan detailnya itu masih oke loh. Malah 55 ini yang detailnya udah mulai banyak hilang ya dan jadi soft. Feeling saya antara processing atau kualitas lensanya kurang sih, soalnya sensornya udah bagus, antara dua itulah. Di kondisi low light gimana? Yang paling bagus V40 lagi, tapi inget ya, Vivo itu kalau di mode auto, bukan di night mode, tetap ada processing night mode-nya. Nggak bisa dimatiin kayak seri flagship-nya gitu. Kalau A55 dan Reno 12 bisa saya matiin, ini saya bandingin pas matiin dulu nih. A55 sih ketajamannya masih fine ya. Detail juga masih not bad untuk sebuah kamera ultra wide, lebih oke dibandingkan Reno 12 lah. Tapi noise-nya udah mulai banyak ya. Kalau Reno 12 kalau night mode-nya saya matiin, noise-nya masih minim. Emang processing-nya lebih bagus sih, walau ada keterbatasan sensor. Tapi kalau saya nyalain night mode-nya, hasil dari A55 jauh lebih improve. Noise-nya minim dan yang paling penting, detailnya naik jadi lebih oke, kalah tipis lah sama V40. Kalau Reno 12 ada sedikit improvement, tapi detail jadi kalah sama yang lain. Lagi-lagi keterbatasan sensor. Nah, kamera utamanya gimana? Pertama, ketiganya agak beda di processing warna ya. Vivo di banyak sampel yang saya ambil, kebanyakan vivid dan seringkali yang paling vivid dan kontrasnya lumayan tinggi. Walau kadang agak netral juga sih. A55 yang paling agak kalem dibanding ketiganya. Kalau Oppo itu, dia vivid juga. Dan kali ini kontrasnya tinggi banget ya, jadi kelihatan vivid juga nih. Terus kalau saya perhatikan, foto Vivo itu area shadow-nya seringkali dibikin terang ya. Terus tone-nya Oppo yang paling warm atau hangat. A55 sedikit kebiruan, kalau Vivo ada di tengah-tengah lah. Detail sebetulnya mirip-mirip semua. Ketajaman juga ternyata masih mirip-mirip. Paling kalau saya zoom, A55 itu masih ada sedikit noise ya. Samsung itu memang processingnya nggak terlalu agresif dibandingkan yang lain sih. Nah, ketiganya kan nggak ada kamera tele. Tapi pas saya foto zoom, di 3 kali zoom masih mirip-mirip lah. Kalau di 6 kali zoom udah mulai kelihatan A55 yang paling soft di antara ketiganya. Apalagi pas 10 kali zoom nih. Kelihatan A55 yang paling pecah. V40 yang paling tajam. Tapi Reno 12 ini ngagetin juga sih hasilnya. Ya memang sensornya yang paling jelek ya, tapi processing software-nya bagus juga, jadinya kebantu. Terus saya coba foto backlight ya, ngelawan sinar matahari. Kelihatan V40 yang paling lebar dynamic range-nya, dan exposure-nya yang paling imbang. A55 lebar juga, tapi processing HDR dia nggak agresif, masih natural gitu. Jadinya area shadow ya tetap agak gelap. Kalau Reno 12 itu yang paling sempit sebetulnya, tapi area shadow sering dibikin terang sama dia. Pas di kondisi low light, di mode auto, V40 yang paling bagus ya. Sebetulnya karena dia tetap ada processing night mode-nya sih. Nggak bisa dimatiin kayak yang lain. Ini yang lain saya tes matiin night mode-nya ya. A55 terbaik setelah Vivo lah. Masih tajam, noise ada tapi lumayan minim. Terus warna masih nggak pucet ya, masih keluar. Kalau Reno 12 paling kurang lah. Noise-nya paling parah, detail paling soft. Terus ada detail di area shadow yang udah nggak kelihatan tuh. Sebetulnya belum jelek, nggak sejelek ekspektasi saya. Dibantu juga sama software yang oke. Tapi terhambat juga sama sensornya yang belum flagship ya. Tapi pas nyalain night mode-nya, ketiganya bagus kok. Walau tetap ya Reno yang paling kurang lah di antara ketiganya ya. Ketiganya ada mode portrait pastinya. A55 yang paling simple, fiturnya minim. Cuma bisa 1 kali zoom pula. Kalau mau kita foto 2 kali zoom, terus tambahin portrait effect sendiri lagi nanti. Agak ribet ya. Kalau Reno 12, walau kali ini kamera telenya dihilangin, tapi masih dikasih option 2 kali zoom pas mode portraitnya.
Hasilnya sih masih bagus-bagus aja. Terus ada fitur bokeh flare juga. Tapi tetap juaranya sih Vivo kalau menurut saya ya. Pilihan zoomnya ada 3. Ada di 1 kali, 1,5 dan 2,2 kali zoom, atau 24, 35, dan 55 mm. Semuanya bagus dan tajam. Terus ada banyak filter bokeh Zeiss yang cakep-cakep. Jadi fitur yang dulu ada di V30 Pro kemarin diturunin ke V40 ini ya. Udahlah, ini V40 nggak ada lawan menurut saya. Kamera selfie ketiganya beda semua. Reno 12 32 megapiksel, V40 50 megapiksel, A55 32 megapiksel. Tapi sensornya si Reno 12 lagi-lagi yang paling kecil di antara ketiganya ya. Detailnya mah mirip-mirip, tapi sebetulnya ketajamannya kalau saya perhatikan itu yang paling oke A55 loh. Dia tajamnya natural dan nggak over sharpen. Yang kedua V40, tapi warna A55 ya agak pucat gitu ya dibandingkan dua yang lain ya. Agak kurang menarik gitulah. Yang paling imbang sih tetap V40. Pas di low light, V40 kelihatan yang paling oke ya. Tapi ingat, dia itu tetap ada night mode-nya. Kedua A55. Yang paling noisy, pecah, dan soft itu ya Reno 12 ya. Bedanya agak jauh nih sama yang lain. Pas saya nyalain night mode pun, Reno 12 yang paling kurang dari yang lainnya. Ke perekaman video, kamera ultrawide Reno 12 cuma bisa rekam di Full HD 30 fps doang. Kalau V40 dan A55 bisa hingga 4K 30 fps ya. Tapi semuanya nggak bisa rekam 60 fps kamera ultrawide-nya. Kalau saya bilang sih, V40 yang paling tajam, kedua A55, dan ketiga Reno 12. Rekam backlight juga Reno 12 yang paling sempit dynamic range-nya dan detail noisy dan soft dibandingkan yang lain. Terus dia kan exposure-nya fokus untuk bikin area shadow-nya terang ya. Tapi jadinya matahari ya tambah overexpose lagi. Pas di low light, V40 yang paling oke. Reno 12 itu soft banget ya. Kalau A55 agak noisy, tapi sebetulnya detail belum sesoft Reno 12. Kamera utama ketiganya bisa rekam hingga 4K 30 fps, di Full HD bisa rekam 60 fps juga. Kelihatan warna Samsung yang paling kebiruan di antara ketiganya ya. Terus Reno 12 itu kelihatan kontrasnya tinggi banget. Kalau V40 ada di tengah-tengah lah. Pas rekam backlight, A55 cenderung fokus di matahari biar nggak terlalu overexpose ya. Tapi area shadow jadinya agak gelap. Kalau dua yang lain agak kebalikannya. Tapi yang paling imbang sih V40. Reno 12 seringkali terlihat sempit dynamic range-nya. Tapi ada satu sampel nih di mana A55 kelihatan yang paling lebar di sini nih. Nah, untuk ketajamannya, kalau saya perhatikan lagi, kelihatan A55 yang paling tajam ya. Kedua V40, tapi Reno 12 dan V40 masih beda tipis. Terus saya iseng rekam di 5 kali zoom ke atas juga kelihatan kalau A55 itu yang paling tajam di antara ketiganya. Pas rekam low light, kelihatan A55 yang paling oke ya. Kedua V40, tapi bedanya tipis-tipis. Yang paling kurang ya Reno 12 ya, walau masih not bad juga sih menurut saya. Oh ya, Oppo dan Vivo bisa rekam video bokeh. Kalau A55 nggak bisa, emang minim fitur nih, si Samsung nih. Ketiganya ada video stabilisasi yang bisa jalan di semua resolusinya. Di mata saya sih hasilnya mirip-mirip. Oke, itu dia perbandingan antara ketiga HP mid-range ini. Kalau saya bilang intinya sih, mau cari HP yang kameranya paling menarik ya, terus performa gaming yang paling kenceng tapi nggak terlalu panas, pilihlah Vivo V40. Kalau benar-benar butuh fitur AI, terus butuh HP adem untuk pemakaian harian dengan UI yang optimal, pilihlah Reno 12. Kalau Samsung Galaxy A55, menurut saya dia masih jadi yang paling all-rounder sih di antara yang lainnya.